Kita lanjutin lagi ya, untuk sektor yang terakhir, mumpung IHSG-nya lagi bagus, infra ya, infrastructure, kurang lebihnya ini, let's check dari INET. Nah, Mas Mon, si INET-nya kempes nih 290, wajar nggak? Wajar ya kan. Kenapa? Berarti kalau yang Mas Mon bilang kan sebenarnya posisi di sini ya 246 sampai 290 ya area kurang lebih area sideway-nya INET. Nah, ketika dia keluar dari 290 dan ternyata di reject, ya berarti posisinya belum kuat nih teman-teman nih untuk dia bawa naik. Nah, kalaupun dibawa turun ya ke MA5 atau mendekati MA100, ini sebenarnya teman-teman juga masih lihat secara pergerakan ini masih naik nih. Pas di sini ya misalnya kan, wah Mas ketarik nih, bawah dikit. Ya, ini juga sebenarnya masih sama kayak gitu. Dan ini yang harus kita cermati nanti seperti apa nih si INET dari transaksinya gitu kan. Nah, sebenarnya nggak melulu langsung turun sih, nggak kayak gitu, nggak langsung potensi gini juga. Tapi at least teman-teman tahu bahwa, oh ya ini melemah nih. Melemah nih. Kenapa melemah? Karena ya masuk area resisten dia nggak mampu naik. Tapi bukan berarti di hari Senin besok dia nggak bisa close di atas 290. Nah, inilah yang kita tunggu. Kalau nggak terjadi dia kenaikan di atas 290, ya skenario berikutnya ya ini potensi short term koreksi lah sebelum dia naik lagi. Kayak gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi kita cek buat si siapa nih namanya nih? INET gitu kan. INET. Nah, masuk nih dia. Ini IATA, sorry ya. INET. Oke. Nah, INET-nya aslinya buang nih 15M gitu kan. Lumayan agak tinggi. Cek lagi INET. Oh, INET tanggal 10 XAPD masuk. Oke. YP-nya ada. Cek XL-nya buang barang nggak? Oh, AK, XC sama XL buang barang. Nah, AK berarti posisi di sini memang lagi buangannya gede. Jadi kita harus ngeliatnya, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah AK-nya udah selesai buang nggak ya? Kenapa? Karena dia buangannya gede banget nih. Ibaratnya yang top 2-nya, top 3-nya kurang lebih seratusan ribu lot, sedangkan AK-nya buangnya ya 370 ribu lot gitu kan. Nah, ini pertanyaannya udah selesai buang apa belum? Kalau misalnya belum selesai buang, maka ya teman-teman bisa ngeliat ada potensi untuk ditarik dulu. Tapi yang berikutnya harus dilihat adalah XA, PD, dan GR ini harus konsisten untuk nampungin barangnya. Nah, kita nggak lihat nih konsisten nih. Tadi siapa ya? Tanggal 9-nya, salah satu contohnya ya, tanggal 10 kan XAPDGR. XAPDGR, terus ada YP ya. Ini, nah nanti kita lihat lah, ini YP-nya YP siluman apa enggak. Nah, setelah kita cek, ternyata yang ngumpulin barang GR, YP, sama XA. Kurang lebihnya sama. Oh, tandanya buangannya si AK ini yang koleksi ya GR, YP, sama XA gitu kan. Oke, cek lagi, ternyata yang buang XL sama AK. Oh, ternyata AK kayaknya baru buangannya kemarin, karena top buyer, top seller yang dari foreign itu si AK baru tanggal 10 gitu kan. Jadi kayak kelihatannya di situ. Sama ternyata seminggu XLXC-nya udah buang juga. Nah, ini yang menarik. Tandanya apa? Dari ketika kita menganalisa secara transaksi gitu ya, ada potensi memang buat si INET ini di hari Senin kembali lagi naik. Kenapa? Karena dari seminggunya retailnya udah buang barang. Dan yang ngambilin barangnya XAYP sama ya itulah satu lagi temennya, lupa. Kayak begitu. Jadi ya apakah INET bagus ya kalau kalian dapat di 250 ya santai teman-teman ya, ada potensi untuk kembali naik meskipun harus ekspektasi juga kalau turun-turun ke daerah 270 atau 260 sebelum naik lagi itu masih berpotensi gitu ya. Agak jauh sih sebenarnya sekitar 7% ya. Gitu guys, itu untuk INET. Tadi dulu ya lagi long list. Next Telkom ya. Nah, buat Telkom nih cakep nih naiknya nih, teman-teman ya. Nyantai dia naiknya ya. Lihat, ya kan, ditarik turun, ini low-nya, terus tutup gap, ya kan. Ya, tutup gap nih, 3050, terus dia gerjet-gerjet nih, naik tipis-tipis. Nah, kalau kalian suka, lihat, ini naiknya baru berapa persen? Baru 14%. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya Mas, aku kayaknya di Telkom cocok nih, gitu kan. Mau koleksi, ya boleh-boleh aja teman-teman ya, karena ini baru naik. Terus biasanya Telkom itu kita cek ya, kalau dari yang agak jauh, ini memang testing 4000, terus maksudnya kita mau lihat seberapa responsif si Telkom ini terhadap MA gitu ya, MA 100 dan 200. Tarik di bawah, crossing naik ya.
sama tarik ke bawah, crossing, naik. Ya, sepowerful itulah EMA 200 gitu kan. Nah, jadi ya ini yang harus dilihat nih. Ini sebenarnya kalau dari posisi ya, ya. Nah, ini bagus ya karena higher low-nya terbentuk di sini. Ini low-nya. Sama ketika dia naik pelan-pelan ini lebih cakep ya karena nggak langsung agresif. Teman-teman even langsung masuk juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ya naiknya pelan-pelan. Nah, ini next targetnya pas banget ke 3240. Ditambah kalau misalnya ada break dari MA 200, ini bisa dapat momentum yang cukup tinggi. Nah, untuk target sementaranya ya testing support ke 3350. Ini masih lumayan oke. Nah, tapi perlu juga kita konfirmasi satu lagi pakai flow gimana. TLKM 2 harinya pas akum ya. Enggak. Justru akum udah dari tanggal 31 ya, aku pun telat. Terus dari tanggal 8 sampai 9-nya akum juga gitu ya, jadi cakep. Oke. Terus ini Telkom. Nah, Telkom, ini cakep nih teman-teman ya. Tanggal 10 BK-nya masuk. Berarti memang diakumulasinya pelan-pelan nih. Nggak langsung gertak-gertak naik gitu kan. Nah, ini cakep ya 140, masuknya 140, AK-nya buang. Jadi menarik nih, at least teman-teman udah tahu, oh AK buang, lawannya si BK masuk. Terus kalau misalnya memang secara price dia bawa naik tipis-tipis ya nggak jadi masalah gitu, bagus berarti ya. Kayak gitu. Terus, ya gitu aja sih, palingan sih. Karena ini bagus ya ngikutin MA5, cakep. Jadi buat kalian yang mau continue beli juga nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi dengan catatan, balik lagi disclaimer-nya apa? Si kakek nggak melakukan yang namanya acara seminar di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Nggak ada kejadian-kejadian seminar mendadak lah. Si A ngebom si B gitu kan. Kita nggak jadi ceasefire, nah itu yang... Tapi kalau misalnya posisinya kayak gini teman-teman ya, posisi aman, tentram, dan sentosa ya kalian kecenderungannya masih akan naik. Kayak gitu. Disclaimerku itu aja sih sebenarnya ya. Karena suka... Masalahnya tuh, apalagi cari masalah tuh ini, apa namanya, Sabtu Minggu, Minggu malam, gitu kan, Senin, iya Minggu malam, karena waktu kita Minggu malam, dia kan baru Minggu pagi gitu kan. Nah itu tuh yang nggak enak tuh. Atau enggak ini besok, Sabtunya Sabtu malam, kan jadi kagak bisa tidur gitu loh. Oke, so next data ya. Data dari atas ke bawah, dropnya 69%. So, biasa yang Mas Emon bilang, teman-teman, yang namanya flash sale 60-70% atau range 50-60%, ini adalah area-area yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli. Kenapa? Karena ini namanya diskon ya, diskon flash sale. Kenapa? Karena ya ada yang udah nyangkut di sini, terus ketarik. Ini berpotensi untuk yang namanya terjadi technical rebound. So that's why, simpelnya Mas Emon sebutnya, lihat harga-harga flash sale, teman-teman. Gitu ya, yang minus 60, 50-60% atau 60-70%. Kayak gitu. Tapi dilihatlah sahamnya juga kayak gimana. Tapi berdasarkan technical, ini adalah salah satu cara simple buat teman-teman curi-curi nih, copet-copet. Kayak gitu. Jadi, ibaratnya teman-teman membeli di atas penderitaan orang lain. Jadi orang lain nyangkut, di situ teman-teman baru entry. Kayak gitu ya. Sorry ya Mas, IDX Cuan. Nah, kalau dibilang, Mas, data gimana nih? Saya nyangkut. Ya mau nggak mau nunggu kalau misalnya memang jatuhnya udah dalam gitu kan. Tapi, nah, buat teman-teman yang belum punya data, ini sebenarnya area buy di sini. Lah, kok gitu Mas? Ya, itulah pahitnya di saham teman-teman ya. Welcome to the club lah. Jadi, untuk di data, teman-teman lihat 1860 pas di posisi demand area sebelumnya di sini, sebelum dia jos naik gitu kan, di sini sementara menjadi support yang kuat dia, gitu ya. Jadi ini apakah ada potensi naik? Ya ini ada. Sementara kemana Mas Emon? Sementara nutup gap yang terbentuk di area sini nih. Nah, di area 2180. Jadi kalau mau spekulatif buy bisa nih sekitar 9%-an ngambil di data. Entry di mana ya? Range di sini ya, entry lah, bisa. Tapi kembali ya teman-teman ya, dilihat ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya, panjangin kira-kira 7-8%, supaya kalian waktu ngelihat ada gerjet-gerjetnya sebelum ditarik naik, masih tetap bisa nge-hold gitu ya.
Itu yang harus dihitung. Itu, terus apa? Nah, ini nih momentumnya nih teman-teman ya. Momentumnya pas di area paling oversold di mana nih? Di 2 gitu ya. Padahal indikatornya ini kan sebenarnya 0 sampai 20 tuh bener-bener area paling oversold gitu kan. Nah, ini dia di 2 nih. Ya udah oversold banget lah, udah junam banget gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatin. Kayak begitu. Sekarang kita cek flow-nya. Nah, angkanya mulai masuk buat trading, ada XL juga, buangan masih LG sama kakak. Ya, susah sih sebenarnya ngeliatnya ya. Dan ini akum. Menarik jadinya ya. Wah, udah dihajar nih Junam 14%, ARB, 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 ARB. Terus tiba-tiba apa namanya konsolidasi, naik. Ya udah, ini bisa nih. Data entry berapa? Ya daerah-daerah sini lah, 1.800 sampai 2.000 lah kurang lebih ya. Plus minus ini masih bisa ketarik nih. Ya kalau syukur-syukur dapat ke 2.500 lumayan ya. Technical rebound. Kalau dikasih balik lagi. Kayak gitu. Nah, itu buat data. Lanjut, ISAT ya. Data tadi data, sekarang ISAT. ISAT. Nah, ini kan ISAT ya keluar lah dari major trend gini kan, ini keluar. Nah, ini harus di adjust lagi gitu kan. Sebenarnya ngeliat dari sini ya bisa lah ya, tapi ini tren sebenarnya agak sedikit kurang menarik pakai tren gini. Tapi ya kita lihat aja price ya. Oke, so teman-teman lihat yang namanya ISAT itu dia pas banget ya berada di EMA 200 setelah dia beberapa kali konsolidasi di bawah. Nah, inilah yang kita bilang sebagai, oh ini valid nih, ini low, dan untuk pertama kali dia membuat valid higher low. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya uptrend kan, sebenarnya kan pergerakan harganya gini kan. Nah, di sini kan teman-teman lihat nih, ini adalah low point-nya gitu kan. Misalnya, ini adalah, nah ini low point-nya misalnya nih. Nah, terus teman-teman lihat nih, low point berikutnya kan lebih tinggi dari lowest point sebelumnya kan. Sama juga dengan ini, sama juga dengan ini, sama juga dengan ini. Nah, di dua inilah kita bisa melihat, oh iya, berarti secara struktur harga, dia itu udah selesai turun. Kayak gitu, itulah konfirmasinya. Inilah yang kita sebut sebagai market structure. Gitu ya. Nah, sekarang buat si ISAT tuh melakukan hal yang sama. So, di sini ya, pas keluar dari 2140, so ya kalian bisa ngambil nih di sini. Ini kalian bisa ngambil gitu ya. Karena pas MA 200, MA5-nya juga hit. Terus teman-teman lihat posisi stokastik ya berada di tengah dan punya kecenderungan naik. Kayak begitu. Ya next targetnya ke 2220 atau maksimum untuk ngetesting previous resistance di 2280 juga masih berpotensi. Nah, sekarang kita konfirmasi nih, ISAT-nya gimana nih gitu kan. Nah, nih sepi nih. ISAT-nya sepi ya. Nah, pas masuk akum kemarin. Terus teman-teman juga lihat, oh iya AK, KK, YU, YP masuk. Cek buang barang siapa? Oh ZT, XL, XC, ya ada KZ juga. Tapi udah mau lihat si AK mulai ngambil. Nah jadi kalau AK-nya baru ngambil ya jelas lah ini kurang lebih ya baru-baru ngambil lah ya. Karena dari atas sampai bawah juga naiknya kan baru 10%. Ya ini masih ideal buat teman-teman coba ambil. Kayak gitu. Oh iya, masa WiFi di skip? Gitu ya buat ISAT ya. Oh iya, WiFi di skip ya. Sorry teman-teman ya, jam-jam rawan ya. Sorry. Udah mau ganti hari soalnya jam-jam rawan. Oke, maaf ya. Next, thank you yang udah ngingetin ya. WiFi, next ya. Nah, untuk WiFi, teman-teman ngeliat nih. Nah, ini sebenarnya juga oke gitu ya. Baik lagi nih, sebenarnya kan view Mas Emon ya jujur aja agak jelek ya. Ngeliat kayak, wah ini ada potensi nih, worst case-nya sampai 1.600. Oh ternyata, tapi analis Mas Emon dibantah nih. Dibantah karena habis dari 1.900 dia udah dibawa naik gitu kan. Which is good lah. Nah ini gap udah ketutup, ya paling demand areanya lah ya. Nah, buat si WiFi gitu ya, untuk sementara teman-teman ngeliat, ya ini
kita ngeliat solid low-nya ya di berapa nih? Di 1900, habis itu kan dia gradually naik nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini ascending triangle lagi nih, gitu ya. Jadi, bentar, sorry. Nah, jadi karena teman-teman ngelihat yang posisi 2310 ini, sebenarnya dia hit gitu ya, dia closing di atas, tapi memang ada rejection-nya aja. Nah, ngelihat di sini, sebenarnya potensi dia untuk lanjut continuation masih bisa. Meskipun ya sedikit ada potensi teman-teman bisa ngeliat ketarik dulu buat nutup MA5 gitu ya. Di skenario kedua lah gitu. Nah, makanya kita coba confirm di WiFi itu sebenarnya siapa yang beli nih, misalnya gitu ya. Ada akun nggak? Oh, ternyata WiFi-nya buang nih, tanggal 14 sama tanggal 10 sama tanggal 9-nya, gitu kan. Nah, terus pas teman-teman lihat, YP sama MG beli, XLXC-nya ikutan, tapi jumlahnya kecil. Nah, AK sama CC-nya buang, gitu kan. Nah, jadi bentar. Apa sih ini? R7XC. Bentar nih, TikTok rese ya. C sama C ya. Nah, oke. So, jadi karena kita ngeliat tekanan jualnya dari AK sama dari yang masuk IEP sama MG, apalagi retailnya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat ya Seninnya dibawa turun dulu ya jangan, ya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau basis kita ngomongin structure di sini, ya ini valid ascending triangle dan berpotensi untuk lanjut naik kayak gitu. Oke? Gitu aja sih buat WiFi sih. Jadi ya continuation masih bisa, tapi ya ini tadi ya 2300 harus dipantau. Oke, itu untuk WiFi. Nextnya MTech. PPRA gimana? Nanti belum masuk list. Nah, ini MTech juga cakep nih teman-teman nih. Aku nggak sadar ya 710 dan naik 21%, dan 860-nya berhasil kena close gitu ya. Ini continuation masih bisa nih. Untuk retesting kembali, harga berapa? Retesting kembali harga 950 kayak gitu. Karena ya ini pas, ini cakep nih di sini ya. Set, nembus. Kita lihat lah si yang namanya MTech gimana nih. Aku aja udah capek ya nggak merhatiin MTech lagi. Wih, cakep banget teman-teman ya, sepi, nggak ada yang ngomongin, harga-harga bottom. Lihat dari tanggal 7 sampai tanggal 10, accumulation-nya tetap. Terus teman-teman lihat lagi, YU, LG, AZ, SQ, masih sama beli terus gitu ya, beli dari tanggal 10. Buangannya ada YP, ada ZP, ada AK, XL-nya juga buang, ya continuation masih bisa lah. Lupa aku ya cek MTech ya. Gitu. Thank you ya tadi yang udah request MTech ya. Lanjut lagi. VKTR ya. Nah, ini VKTR sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngelihat pergerakan yang kayak gini gitu ya, kalau dibilang masih bisa continuation, mungkin masih bisa. Tapi perhatikan lagi untuk pergerakannya. Kalau sebenarnya makin banyak ekor yang kebentuk di atas gitu ya, ini menandakan sebenarnya pergerakan harganya udah mulai nggak solid kayak gitu. Teman-teman bisa bandingkan pergerakan yang di sini ya, di tanggal 1 April turun ke bawah terus mulai solid. Tapi udah mulai ke sini ekor-ekornya tuh udah mulai banyak. Tandanya setiap harganya naik gitu ya. Jadi shadow di atas itu mengindikasikan bahwa setiap harganya naik, teman-teman melihat mulai banyak tekanan jual. Tekanan jual itu ya entah mereka yang nyangkut di atas atau mereka yang udah merasakan cuan dari bawah, mereka melakukan yang namanya selling. Makanya teman-teman lihat harganya kan ketekan dari atas ke bawah. Gitu ya. Nah, jadi karena teman-teman juga lihat ini udah masuk fase overbought gitu ya, dan ya kalian lihat untuk previousnya ketika bro ini overbought ada potensi untuk ketarik. Jadi kalau teman-teman mau masuk di VKTR meskipun punya kecenderungan untuk lanjut naik, ya consider lah buat masuk ketika dia turun sebelum continue. Karena ini bagus banget teman-teman beli ketika dia ketarik ke bawah, karena secara structure dia wajib namanya kalau mau bagus pergerakan harganya untuk create yang namanya higher low. Berhubung bro ini naiknya sampai atas tuh udah 63% dan teman-teman belum melihat retracement yang signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditarik tiba-tiba ke 860, 845, disinilah baru harga yang cakep buat teman-teman beli untuk continue naik gitu ya. Kayak gitu.
Ya meskipun nggak jadi nggak menutup, selalu nggak mungkin menutup kemungkinan Bro ini masih bisa naik ya, ini nggak menutup kemungkinan gitu lah. Tapi ya skenario terbaik ya belilah ketika dia retrace ke bawah. Nah, VKTR kita cek ya, kalau misalnya VKTR ini memang retail udah pada buang ya ada potensi buat continuation. AK sama MG-nya beli, buangan KI, YJ sama XL dan nggak tahu. Tapi AK AG-nya masuk, cek di flow-nya, oh masuk lagi asingnya. Ya udah, berarti katalis atau probability untuk dia kembali lanjut naik masih ada. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas aku mau coba spekulatif buy nih masuk di VKTR di harga sekarang misalnya let's say ya. Ya udah kalau kalian masuk ya consider 920 sebagai kalian punya stop loss. Tujuannya apa? Biar nanti teman-teman masih punya amunisi buat beli ketika dia udah di retrace sebelum naik. Kayak gitu. Itu ya buat si EXCL, buat si VKTR. Nextnya EXCL, ini sebenarnya sejujurnya saham kesayangan Mas Emon ya. Kenapa? Karena ya ini dari berapa lama yang lalu ngasih tahu bahwa gap yang terbentuk di saham-saham LQ45 seperti ini wajib hukumnya untuk disentuh kembali. Tapi pertanyaannya kapan ya nggak tahu kayak gitu. Kapannya itu tuh yang nggak bisa Mas Emon jawab. Tapi kalau saham-sahamnya liquid, saham-sahamnya besar, saham-saham cap gede ya, saham-saham kapitalisasi tinggi, itu wajib hukumnya untuk dia sentuh kembali gitu. Nah, jadi sebenarnya ya congrats buat kalian yang ngambil 2.500 gitu kan, sekarang udah naik lagi, which is good. Sebenarnya ke atas masih bisa sampai 4.000, tapi mungkin agak lama karena mengingat situasi masih nggak jelas. Nah, ya di posisi seperti ini, lihat MA200-nya keklaim ya, si garis kuning ini keklaim. Jadi untuk continuation naik sebenarnya masih bisa. Tapi ya kalau ngelihat dari momentum sebenarnya ya kurang gitu ya. Tapi jujur aja kalau misalnya mau continue ya ini masih bisa. Jadi consider si 3020 sebagai area supportnya teman-teman. Karena ini continuation masih berpotensi untuk naik kayak gitu ya. Nah, jadi ini gap 3.800, gap lagi ada di 4.400, 4.500. Nah ini cakep sebenarnya buat kalian ngambil lagi. Sebenarnya masih bisa tuh 40% dari sekarang. Kayak gitu. Tapi ya tetap wise-nya beli ketika dia turun gitu ya. Buat swing. Oke. So, XCL next kita cek. Nah, XCL buat di kemarin ya, YU, PD mulai sepi ya yang beli ya. AKKI, XL yang mulai buang lagi, foreign-nya baru mulai masuk. Nah, sementara kan sisanya tuh buangan-buangan gitu kan. Udah sih, gitu aja palingan. Karena kalau di posisi ini dia cakep nih teman-teman ya. Nih, tuh. Ya kan? Nah, nih menyempit nih. Nah, ini bisa lagi nih. Breakout ya, ke atas. Nah, dan ini kan juga jelas nih teman-teman ngelihat adanya kekosongan harga di sini nih. Set, ya kan? Ini juga nih kosong nih harganya nih. Kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. IRSX ya. Nah mas, ini gimana nih mas? Gitu kan. Nah, kalian lihat deh. Kalau ini kita hilangin, nah di mana area support kuat? Inilah area support kuatnya nih. Set. Nah, kita dapat satu area ya. Area berapa itu? Itu ada di 396. Nah, di 396, teman-teman, kita zoom lagi nih. Oh iya nih. Ternyata kalau saya buat satu area resisten di sini, 442, saya bisa ngeliat view bahwa ternyata IRSX itu ketika ditarik harganya ke 396, dia ternyata melakukan yang namanya sideways nih. Nah, ingat sideways itu artinya apa? Dia mau menimbang ini bisa naik ke atas atau justru ke bawah. Nah, dari situlah kita lihat secara momentum gimana. Satu. Terus yang kedua, secara flow gimana gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat momentum yang terbentuk itu kan sebenarnya masih naik gitu ya. Jadi probability untuk dia naik itu masih ada. Meskipun pada praktiknya di sini kita ngelihat adanya rejection dari resistance di harga 442 gitu kan, pas banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat IRSX itu juga ini gap up sih harusnya, ini gap up ya. Ibaratnya nutup ya, kalaupun nanti dia nutup di 414 ya ini bisa sebagai
tempat buat teman-teman yang tadi nanya ini buat beli sebelum harganya ditarik naik. Tapi balik lagi kita butuh konfirmasi daripada broker transaction-nya tuh oke apa enggak gitu kan. Jadi ya kalau continuation di sini masih bisa, tapi kita cek dari moving average gitu kan. Dia belum ada EMA 200 ya. Wah, EMA 200 landai banget ya. Nah, jadi sebenarnya kalau based on MA di sini sebenarnya ya momentumnya cakep gitu ya. Karena above MA5 dia langsung naik. Berarti pas gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita konfirmasi pakai flow-nya. Nah, IRSX itu teman-teman lihat, oh CC beli, TP beli, BK beli, AK beli. Lihat ada retail nggak? Tarik, buangannya IYJ, XL, sama YB. Ya udah, XL-nya buang, mantap. Cek seminggu terakhir buat konfirmasi tambahan. Oh, YB-nya akum, cakep nggak? Cakep. Buang barang siapa? XC sama XL, berarti barangnya kering. Gitu. Nah, terus tambahin lagi conviction-nya. Apa tuh? Dari berapa IRSX turun? Oh, dari 880 sampai sekarang. Rumusnya apa? Diskon flash sale, teman-teman ya, 50-60%. Tapi balik lagi, aku nggak tahu ini fundamentalnya gimana, tapi mengharapkan technical rebound, yang penting cuan. Itu bisa di sini. Gitu. Itu ya. Nah, lanjut lagi. Wah, ini belum pada tidur ya? DOOH ya. Doh. Nah, doh ini juga sama nih. Ya, jadi ini sebenarnya keuntungan kenapa bagus banget kalau kita bahasnya itu satu sektor. Jadi teman-teman udah bisa lihat, oh iya mas, ini sektor-sektor ini udah pada bottom ya. Oh, si A itu udah terbang. Oh, si B itu ternyata belum terbang ya. Jadi kalau misalnya satu sektor kan si A terbang, harusnya si B ngikut terbang kan. Kayak gitu, cuma butuh waktu doang. Disitulah keunggulan dari teman-teman tahu banyak saham-saham sejenis gitu ya. Jenisnya A udah naik, wah ini ketinggalan nih. Ya kalian bisa masuk di situ, kayak gitu. Donald Bebek katanya mau curhat lagi besok pagi. Ya we'll see lah teman-teman ya. Oke, so doh teman-teman, ini baru keluar dari 132 gitu kan. Teman-teman ada ngelihat posisi resist di sini 154, iya betul. Di sini sih ya oke lah, di sini juga bisa ya. Kita petak-petakin dulu teman-teman ya, 148. So sebenarnya buat si doh ini ada potensi buat naik, bisa gitu ya teman-teman ya, bisa buat tarik lagi ke atas. Tapi ya lihat juga karena mirip-mirip nih rejection gini, ini bakal teman-teman banyak yang lihat ada yang naik ada yang turun gitu kan. Kalau kita mundurin dari saham-saham infrastruktur yang udah kita bahas. Jadi ya continuation masih bisa, kalaupun ketarik ke bawah 132 itu bagus banget buat teman-teman beli. Terus cek lagi DOOH sama DOOH, doh ya. Oh, dohnya udah ramai XL nih bang, gitu kan. Ya udah, lebih baik tunggu dulu aja dia turun. AK sama TP-nya buang, dohnya 1,6 M outflow. Jadi idealnya gimana ya? Udah, tunggu aja dia turun dulu, gitu ya. Tunggu retail pada jual. Gitu. Harusnya di sini nyangkut ya. Ya antrikan aja teman-teman 133. Kayak gitu. Tapi ya jangan lupa ya kalau misalnya kalian pun beli, tahu batasannya buat SL-nya di mana. Gitu. Oke, gitu aja buat doh. Terakhir nih, SMA. Nah, jadi kayak teori tadi kan sebenarnya sometimes terbantahkan kan. Makanya kalau ngomongin technical analysis itu kita bicara skenario dan juga probabilitas gitu ya. Karena yang tadi Mas Emon bilang, nih buktinya masih lanjut naik nih, gitu kan, meskipun di atas sudah mulai banyak ekor, kayak begitu ya. Nah, jadi di sini sama nih, kayak teman-teman ngelihat gap-nya dengan MA5 gede, tapi ternyata masih naik gitu kan. Tapi ya kalau diperhatikan lagi, ini kan ada ekor yang sempat mau nyentuh si MA5-nya gitu kan, ya which is fine lah. Jadi posisi sekarang buat SMA, apakah ada potensi naik? Ini harusnya masih ada. Karena kalau memperhitungkan si shadow bawah ini ya, ekor di bawah itu, ini udah bagus banget dia lanjut naik. Kayak begitu. Jadi untuk next targetnya adalah keluar dari 294, maka achievable buat 300. Ya, teman-teman bisa lihat next resist yang akan diuji itu adalah 308. Kalau misalnya benar-benar berhasil breakout dari 294, which is good ya.
SCMA. Nah, lihat SCMA memang ini akumulasinya gede banget ya dari tanggal 12 sampai tanggal 10. Good banget, teman-teman. Baru buang di hari ini. Terus coba kita lihat SCMA. Dari tanggal 6 sampai 10-nya ini BK-nya kuat ya. BK-nya kuat. Buangan juga dari LG, PD, XC, XA, KK, CC, XL -nya nggak ada. Cek di tanggal 10-nya harusnya sih bagus banget. BK-nya beli lagi. Buangannya dari XC sama AK. Ya good sekali lah. BK hajar terus ya. Gaskan teman-teman ya. Masih berpotensi untuk naik. Rada trauma sama breaking. Ya bisa juga ya, karena biasanya langsung dijual kan. Ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya trauma, mas aku trauma sama breaking dari harga-harga berapa? Ya udah, tunggu turun dulu aja baru kalian masuk beli. Kalau misalnya nggak turun gimana? Cari saham lain, move on ya. Gitu. Thank you. Pertanyaannya bagus. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya buat bahasan dari saham-saham infrastruktur, kurang lebihnya kayak begitu.